Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Kerajaan Banten. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nabila Khairunisa. Saya Laila Alfisyahara. Saya Namira Inayatus Sahla. Saya Auniza Qatrunadha. Dan saya Betiwi Salsabila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan apa itu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Salah satu faktor kemajuan dari Kesultanan Banten adalah posisinya yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Ibu kota Kesultanan Banten adalah Surosowan, Banten nama kota Serang. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kendati demikian, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja. Tema yang akan kita bahas diantaranya yaitu 1. Sejarah singkat Kerajaan Banten. 2. Perkembangan agama Islam dan kehidupan Kerajaan Banten. 3. Kemunduran Kerajaan Banten. 4. Peninggalan Kerajaan Banten. 5. Foto sejarah. Sejarah singkat Kerajaan Banten. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Pajajaran. Pada awalnya, penguasa Pajajaran bermaksud menjalin kerjasama dengan Portugis untuk membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Namun, sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten telah diduduki oleh orang-orang Islam. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Perkembangan agama Islam dan kehidupan kerajaan. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Bahkan Banten mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan. Menurut catatan sejarah Banten, Sultan yang berkuasa masih keturunan Nabi Muhammad, sehingga agama Islam benar-benar menjadi pedoman rakyatnya. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Selain itu, Sultan Agung Tirtayasa dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaannya, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju pesat. Kemunduran Kerajaan Banten. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil hingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Abu Nasar Abdul Qosor dan Sultan Haji diangkat menjadi raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dengan kondisi demikian, sangat wajar apabila masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan setelahnya terus diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Baca berikutnya, aktivitas 98 mengenang perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal tersebut, pada 1809 Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten. Peninggalan kerajaan. 1. Masjid Agung Banten. 2. Masjid Kasunyatan. 3.
3. Benteng Keraton Suraswan, 4. Masjid Pacinan, 5. Benteng Sulawesi. Berikut ini adalah beberapa foto Kerajaan Banten. Terima kasih sudah menyimak tugas kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.